Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dasmarita Dijati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi dengan NIM 19325000166 dan salam budi luhur. Tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Di sini saya ditemani oleh saudara saya yang bernama Amanina Haliza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Blue Ocean Strategy dan strategi aliansi strategi. Oke, saya akan menjelaskan materi pertama tentang Blue Ocean Strategy. Definisi dari Blue Ocean Strategy itu sendiri adalah istilah dalam ilmu manajemen strategi yang merujuk pada siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi pesaing yang ketat. Hal ini dilakukan dengan menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum dipikirkan oleh para pesaing. Esensi dari strategi Blue Ocean itu mengidentifikasi dan mencari potensi pasar baru yang belum disadari oleh pemain lain. Dengan demikian, suatu perusahaan bisa melenggang sendirian menguasai pasar sebelum para pemain lainnya menyadari. Alat yang digunakan untuk melakukan strategi Blue Ocean secara baik yaitu strategi kanvas. Alat ini dasarnya merupakan alat diagnostik untuk membangun strategi Blue Ocean. Strategi kanvas membantu untuk mengidentifikasi dan memungkinkan untuk memahami. Yang pertama, arah pesaing dalam industri. Yang kedua, faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri, baik mencakup aspek produksi dan pelayanan. Yang ketiga itu apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. Selain menggunakan strategi kanvas, kita bisa melakukan Blue Ocean Strategy dengan menggunakan 4 Action Framework, di mana aksi 4 elemen ini merujuk pada hal yang pertama itu eliminasi, yang kedua itu ada mengurangi, dan yang ketiga ada meningkatkan, yang terakhir ada menciptakan. Selanjutnya ada Blue Ocean Strategy Principles, di mana prinsip formulasi strategi itu ada 4. Yang pertama, merubah batas market, menciptakan market space baru atau memudahkan pencarian. Yang kedua itu ada fokus pada big picture atau planning. Yang ketiga ada menjangkau di luar market demand yang ada atau pengembangan. Dan yang terakhir itu ada strategic sequence yang benar atau pembentukan bisnis model baru. Yang kedua itu ada prinsip eksekusi, di mana yang pertama ada atasi hambatan di dalam organisasi, dan yang kedua satukan eksekusi dalam strategi. Ada perbedaan dari Red Ocean Strategy dengan Blue Ocean Strategy, di mana Red Ocean Strategy itu bersaing pada market space yang sama, sedangkan Blue Ocean Strategy itu menciptakan market space yang baru. Yang kedua itu Red Ocean Strategy itu mengalahkan kompetitor yang sudah ada, sedangkan Blue Ocean Strategy itu kompetitor sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga itu Red Ocean Strategy itu mengeksploitasi demand yang sudah ada, sedangkan Blue Ocean Strategy itu menciptakan dan menangkap demand baru. Dan yang keempat itu Red Ocean Strategy itu mengikuti value cost trade-off, sedangkan Blue Ocean Strategy itu memecahkan value cost trade-off. Yang terakhir itu Red Ocean Strategy aliansi sistem dan aktivitas pada diferensial atau low cost, sedangkan Blue Ocean Strategy aliansi sistem dan aktivitas mengejar diferensiasi baru dan low cost. Untuk pembahasan materi kedua tentang strategi aliansi strategik. Di mana aliansi strategik itu globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat dari aliansi itu sendiri itu bergesernya fokus perhatian dari ROI atau Return on Investment menjadi ROS, Return on Sale. Tujuan dari aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat diciptakan oleh usaha sendiri. Aliansi strategik memiliki faktor pendorong eksternal. Yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang meningkatkan saling ketergantungannya ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan pesaing menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama dengan regional.
Yang ketiga, ada perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya lead bank mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. Yang keempat, ada munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Yang kelima, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Selain faktor eksternal, aliansi strategik juga memiliki faktor pendorong internal. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama, memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Yang kedua, motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi, know-how, aset finansial, pesaing, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Selanjutnya ada peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi yang pertama aliansi patungan atau alliance joint venture dengan ciri mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Yang kedua, aliansi khusus fungsional atau functional specific alliance dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Peta global aliansi strategik itu yang aliansi joint venture itu badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Yang kedua itu kerja sama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencakup fungsi yang luas. Yang ketiga itu umum bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Functional Specific Competitive Alliance itu yang pertama itu ada badan hukum tidak terpisah, yang kedua kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya yang pertama dalam lead bank, yang kedua persetujuan distribusi silang, yang ketiga persetujuan lisensi silang, yang keempat persetujuan kerjasama manufaktur, yang kelima ada joint bidding. Aliansi strategi KLM Northwest, pelajaran yang kita dapat petik itu yang pertama ada fase formasi, di mana kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Yang kedua ada fase operasi, di mana variabel yang perlu diperhatikan yang pertama itu kontribusi mitra bisnis, yang kedua pengendalian, yang ketiga wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian, yang keempat itu ada peranan komunikasi dalam aliansi. Dan yang terakhir yang ketiga itu fase evaluasi, di mana kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Sabrina, aku mau tanya dong, contoh dari Blue Ocean Strategy itu kayak apa sih? Contoh dari Blue Ocean Strategy itu di mana pada saat itu Apple dengan produk iPod-nya produk ini tuh belum muncul, hampir tidak ada pemain dalam industri musik digital. Semuanya masih bersaing dalam pasar tradisional, yaitu pasar musik melalui kaset ataupun CD. Kemudian Apple menciptakan media iPod, dan dengan itu mereka sukses menciptakan permintaan atau pasar baru, yaitu pasar musik digital. Sabrina, aku mau tanya dong, kelebihan dan kelemahan dari aliansi strategik itu apa sih? Kelebihan dan kelemahan dari aliansi strategik itu yang pertama itu ada kelebihannya akses terhadap aset pelengkap
dan yang kedua itu ada kecepatan. Sedangkan kelemahannya itu kurangnya kontrol, dan yang kedua membantu pesaing potensial. Yang ketiga itu kelangsungan jangka panjang dipertanyakan, dan yang keempat itu sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.